Biasa itu saya dengar itu kalau akhlak mengkaji akhlak itu lebih tasawuf. Sementara kita di balai ini belum pernah kita mempelajari tasawuf. Belum ada ustaz-ustaz yang mengajarkan tasawuf kan. Jadi padahal akhlak ini penting. Bahkan akhlak itu hanya dengan ilmu tasawuf. Kalau ada ilmu lain untuk memperbaiki akhlak itu yang pentingnya. Ilmu apa yang betul tasawuf atau ada ilmu lain mengorganisasi supaya akhlak ini bisa diperbaiki. Ya, kalau memang asumsinya seperti itu, kita bertanya kembali, kapan lahir ilmu tasawuf? Sebelum lahir ilmu tasawuf, apakah para sahabat Rasul tidak punya akhlak? Atau Rasulullah bahkan, hanya akhlak Rasulullah, kan hanya ilmu tasawuf. Sedangkan tasawuf itu muncul belakangan. Ya. Bahkan justru saya mengeluarkan pandangan yang mengatakan itu ada kajian kita tentang itu. Tasawuf itu bukan lafaz syar'i. Sufi itu bukan lafaz syar'i. Hanya dalam syariah 4 ayat. Di mana hadis? Enggak ada. Yang menariknya Ahlus Sunnah itu selalu mengikat dirinya dengan lafaz syar'i. Kita terikat dengan lafaz syar'i. Kalau tasawuf di mana ayat, di mana hadis? Enggak ada. Mereka saja yang mendakwakan harus tasawuf. Ya. Tauhid, fiqh, tasawuf. Nanti tasawufnya empu kata. Asalnya apa? Dari suf. Mereka mengatakan dari suf. Baju wol yang tebal, yang kasar, yang dipakai oleh orang-orang zuhud zaman dahulu. Jadi itu kata tasawuf. Lumpakat lagi sampai hanya timron. Itu sampai lesuk baju yang lembut-lembut. Baju bergata-gata. Itulah tasawuf. Dan itu tidak ada tuntunan dari baginda Rasulullah. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika kalian pergi ke masjid, ambil perhiasan kalian, pakai yang indah-indah, pakai yang bagus-bagus. Jadi nggak ada kaitan akhlak dengan tasawuf itu. Ya. Memang sengaja digiring demikian sehingga seolah-olah trilogi itu kita terikat. Harus na tauhid, na fikih, na tasawuf. Nggak ada akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu sebelum ada klasifikasi ilmu, dibagi-bagi ilmu, akhlak itu ada di semuanya. Ada di tauhid, ada di akidah, ada di fikih. Kan dulu nggak ada klasifikasi ilmu, ilmu belum dibagi. Satu ilmu syariah, di situ ada tauhid, di situ ada fikih, di situ ada akhlak. Akhlak itu beragam, akhlak dengan Allah, akhlak dengan sesama hamba, akhlak dengan diri sendiri, yaitu full itu. Jadi kalau diikat akhlak itu hanya dengan tasawuf, nggak ada. Nggak ada. Ya, justru hadis yang kita pelajari dari Rasul tentang akhlak itu, kita hitung hadis tentang akhlak. Ayat tentang akhlak nggak sanggup kita hitung. Kita hitung aja tentang akhlak berumah tangga misalnya. Itu ada sekitar 157 ayat, kalau hadis ribuan. Itu hanya berumah tangga. Tapi kalau akhlak secara umumnya semuanya, yang nggak sanggup kita hitung. Jadi nggak kurang petunjuk. Petunjuk Allah tentang akhlak itu nggak kurang. Jadi nggak perlu dipertanyakan. Jadi pada belajar akhlaknya ada tasawuf. Kita sudah berakhlak sebelum ada tasawuf. Ya? Sudah berakhlak. Justru tasawuf itu melahirkan akhlak buruk. Ya, akhlak buruk terhadap Allah. Akhlak buruk. Coba lihat, coba baca nanti bagaimana ihwal dan ahwalnya para mutasawwifin, mutaqaddimin. Bagaimana mereka dengan Allah.
Itu kan tasawuf. Bahkan ada firqah wahdatul wujud, ada firqah hulul dan ittihad yang menganggap Allah menyatu dengan dirinya, atau menganggap semua perwujudan yang ada itu wujudnya Allah. Ini kan hanya akhlak, Pak. Tasawuf itu yang melahirkan akhlak buruk. Akhlak buruk terhadap diri sendiri, menzalimi diri sendiri, menganggap lapar itu ibadah. Lapar ibadah. Bila ibadah puasa. Lapar itu bukan ibadah. Lapar itu azab. Rasul berdoa pagi petang itu supaya tidak dilaparkan, baik lapar. Supaya jangan fakir, mereka menggalakkan menjadi fakir. Bu fakir. Rasul mendoakan, a'udzubika minal faqr, ya Allah, aku berlindung dari kefakiran. Dalam tasawuf, makin fakir makin god. Itu kan zalim terhadap diri sendiri. Ada satu disebutkan itu Ibnu Arabi atau Jabir Ibnu Hayyan. Sebenarnya dia kan tidak bisa dipisahkan itu. Tasawuf dengan falsafah itu nggak bisa dipisahkan. Dan kata tasawuf itu derivasi kata, perkembangan katanya itu yang paling cocok secara bahasa justru dari sufiyah. Itu bahasa Yunani. Artinya hikmah, bijak. Sufi, filosof, yaitu bahasa Yunani, orang bijak. Sufi versi Arabnya itu maksudnya. Tapi bijak itu kan hikmah. Hikmah itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mereka salah menempatkan dan meyakini itu bijak. Malim tak tengku fulan, itu salah satu yang dinukilkan dari Jabir Ibnu Hayyan. Muridnya mengatakan, guruku sangat alim dan dia sangat tawadhu dan zuhud. Ditanya oleh kawannya, zuhudnya di mana? Dia makan di tempat sampah dengan anjing. Yang zuhud. Yang tawadhu itu kan haram. Ini salah penempatan. Jabir Ibnu Hayyan itu siapa? Dia pakar atau ahli, kalau hari ini peletak dasar ilmu kimia. Maka lahir dasar ilmu kimia, perkembangannya dalam sejarah peradaban Islam itu lahir dari itu. Ya, mubah-mubahnya. Maka Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man ta'allama kimia, yang belajar kimia faqad aflas, dia akan jadi sosok yang merugi. Karena memang yang beliau lihat urung macam-macam lagi kan, Pak. Bukan ahli kimia modern. Ipa bipeng untuknya buktikannya taubah saat ini jadi zat itu kan kimiawi. Maka itu mutasawwifah. Jadi nggak ada kaitan akhlak dengan tasawuf. Tasawuf itu produk impor, bukan produk syar'i. Syariat kita sudah cukup sempurna. Justru menyahana adanya pahala kaum muslimin. Luar biasa itu. Kalau sekiranya itu tidak pernah masuk, luar biasa kaum muslimin. Tapi apa boleh buat? Itu ujian Allah kepada kaum muslimin. Di abad ketiga itu hancur-hancuran. Masuk falsafah, masuk ini, masuk itu, yang merusak teologi Islam, akidah dan tauhidnya kaum muslimin. Itu bahaya sekali itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.